Tonton video ini sampai habis, supaya kamu tahu jurusan-jurusan apa yang kira-kira akan berguna banget di masa depan. Jadi kamu nggak salah pilih. Halo, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan bahas jurusan-jurusan apa yang tepat buat kalian bisa pilih untuk karir kalian di masa depan, berkaitan sama karir kalian di masa depan. Nah, Kak Saat dapat artikel nih dari Victoria University, dari Australia sana. Dia membagi dari beberapa unit bisnis atau sektor bisnisnya dulu. Jadi dari sektor bisnisnya tahuan, nanti kita tahu profesi-profesi apa yang masih dibutuhkan di masa depan, kemudian kita tahu lagi nih, nanti jurusan apa yang masih banyak dibutuhkan di masa depan. Yang pertama adalah industri atau sektor bisnis kesehatan atau healthcare. Nah, jadi dari kemarin ketika Pak Prabowo menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri masih butuh banyak sekali dokter, ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu dokter untuk disebar di seluruh Indonesia. Dari 280 juta, kita masih kurang banget jumlah dokternya. Makanya industri kesehatan ini atau calon-calon dokter ini masih sangat dibutuhkan di Indonesia, masih sangat kurang. Mungkin kalau di tempat kalian ngerasa banyak banget sih dokter di daerah rumah aku, ya karena memang dokter itu ngumpul kayak Java sentris, jadi lebih banyak ngumpul di Pulau Jawa, di pulau-pulau lain, bahkan di Pulau Jawa aja kalau di daerah-daerah yang lebih pelosok, itu masih banyak tempat-tempat yang masih butuh dokter lebih banyak lagi gitu. Dan setelah COVID atau juga setelah adanya BPJS Kesehatan, orang-orang jadi makin pede, makin berani untuk datang ke rumah sakit, untuk datang ke unit-unit kesehatan. Jadi memang jurusan dokter atau kedokteran ini masih akan dibutuhkan, masih akan banyak jadi top of mind atau jadi top kebutuhan di Indonesia. Jadi yang pertama adalah jurusan kedokteran, udah jelas. Tapi di industri kesehatan ini, kalian nggak cuma butuh dokter loh, ada berbagai macam jenis pekerjaan yang dibutuhkan juga untuk menunjang kesehatan kita. Selain dokter, kalian juga bisa masuk ke jurusan psikologi. Ini dokter termasuk dokter gigi juga ya. Yang kedua adalah jurusan psikologi. Perkembangan atau kesadaran masyarakat Indonesia tentang kesehatan mental itu udah makin tinggi. Jadi jurusan psikologi atau psikologi klinis ya, kalau kalian masuk dokter terus jadi spesialis jiwa, itu amat sangat dibutuhkan di Indonesia. Permintaannya banyak dan kebutuhannya juga makin banyak. Jadi yang kedua adalah jurusan psikologi. Yang ketiga, selain ada dokter, ada juga perawat, sudah pasti. Jadi jurusan keperawatan itu juga adalah jurusan yang amat sangat dibutuhkan di Indonesia. Dan keahlian perawat itu kan nggak cuma nemenin dokter aja. Perawat punya keahlian tertentu yang dibutuhkan selain ada dokter di dalam satu rumah sakit. Kebutuhan perawat ini masih sangat besar, masih sangat banyak, apalagi kalau kamu mau disebar di seluruh Indonesia. Yang berikutnya adalah kebutuhan tentang pegawai-pegawai lain penunjang kesehatan. Seperti contohnya ada psikiatris atau dari fisioterapis. Nah, fisioterapis ini adalah orang-orang yang menunjang kebutuhan ketika terapi setelah pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Misal orang habis kena stroke, habis kecelakaan, itu pasti akan dibutuhkan fisioterapis yang menemani sampai kamu benar-benar bisa pulih. Nah, itu salah berapa tadi ya? Ada dokter, psikologi, perawat, kemudian fisioterapis, yang berikutnya adalah gizi. Nah, gizi juga sangat dibutuhkan karena untuk menunjang supaya pasien cepat sehat dan juga tidak kembali sakit, maka dibutuhkan nutrisi dan gizi yang tepat untuk bisa menunjang si pasien akan cepat sembuh. Jadi yang terakhir adalah gizi, itu amat sangat dibutuhkan untuk perkembangan dunia kesehatan atau industri kesehatan yang ke depannya 5-10 tahun ke depan masih akan sangat dibutuhkan.
Oke, berikutnya adalah kita bergeser ke industri berikutnya, yaitu industri konstruksi. Di dalam industri konstruksi ini masih sangat terbuka lebar, karena kita tahu pembangunan di Indonesia ini masih kurang merata. Pembangunan masih banyak terpusat di Jawa, kita tahu di Sumatera, di Papua, bahkan di Kalimantan, dan bahkan di Sulawesi juga masih akan membutuhkan banyak sekali ahli-ahli konstruksi, ahli-ahli civil engineering atau insinyur teknik sipil untuk bisa membantu membangun negeri ini gitu, membangun Indonesia. Di IKN sendiri kita tahu kebutuhan pembangunan itu masih akan sangat besar sampai 10-20 tahun ke depan. Kalau memang IKN ini akan dimaksimalkan fungsinya, maka dia harus ditumbuhkan lagi, dikembangkan lagi, dinaikkan lagi levelnya supaya jadi kota masa depan sesungguhnya. Kita tahu ada blueprintnya, kita tahu yang ngerjain nggak cuma butuh pekerja kasarnya, tapi juga punya cukup otak-otak brilian untuk bisa menemani atau membangun dan merancang IKN ini. Nah, selain IKN, di kota-kota lain juga masih butuh pembangunan yang besar. Apalagi dengan perubahan iklim, ada banyak sekali peluang yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kota-kota, kayak supaya nggak banjir, supaya nggak panas, untuk pejalan kaki, untuk orang-orang, kemacetan, belum lagi itu juga dibutuhkan kemampuan dari pihak konstruksi atau teknik sipil atau insinyur sipil ini. Jadi selain teknik sipil, ada juga dibutuhkan teknik elektro, karena jaringan-jaringan listrik untuk bisa disebar di perkotaan atau di daerah-daerah yang dibangun juga dibutuhkan mereka dari insinyur teknik elektro. Nah, kemudian ada juga dari welding atau misalkan dari ilmu material. Jadi di konstruksi, kemudian di ilmu material itu juga dibutuhkan supaya orang-orang paham tentang kemajuan-kemajuan teknologi material yang dibutuhkan untuk membangun kota. Jadi semakin lebih maju, semakin rendah kebutuhan semakin rendah biayanya, dan jadi akan semakin efektif pembangunannya gitu. Oke, yang berikutnya adalah aplikasi dan software development. Jadi apa aja itu? Kita tahu bahwa selama ini bisnis itu membutuhkan inovasi-inovasi baru tambahan untuk bisa menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah membuat CRM atau Consumer Relation Management yang berupa aplikasi. Jadi ketika orang butuh apa-apa, yang dulunya harus datang ke tempat ke produsennya, harus datang ke tokonya, itu bisa langsung tanya aja lewat aplikasi, lewat website, ataupun lewat saluran-saluran yang lain. Nah, itu adalah ranahnya aplikasi app and software development. Jadi teman-teman yang dari ilmu komputer atau sistem informasi, terutama tentang web programming, mobile app programming, itu teman-teman masih akan sangat dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Dunia industri 5.0 katanya itu udah mulai berjalan dan semakin cepat. Kalau teman-teman nggak ada di sektor itu, maka teman-teman akan ketinggalan, dan bisnis-bisnis yang nggak masuk juga dalam sektor itu akan ketinggalan, makin ditinggalkan oleh konsumen-konsumennya. Berikutnya adalah data analis. Nah, data analis ini adalah lanjutan dari aplikasi dan software tadi. Jadi kita tahu selama bertahun-tahun ini orang udah melakukan berbagai kegiatan di internet, berbagai kegiatan juga, itu ada data yang didapatkan. Data-data itu apa fungsinya? Ya bisa melakukan peramalan atau perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Siapa yang bisa melakukan ini? Mereka adalah data analis dan data engineer. Data engineer akan mengumpulkan data-data itu untuk bisa diproses, kemudian untuk bisa dianalisis oleh data analis. Nah, mereka ini dapatnya dari jurusan apa? Terutama dari ilmu komputer. Atau di beberapa kampus itu udah punya tuh jurusan langsung data science atau big data. Nah, jurusan-jurusan ini akan sangat dibutuhkan karena orang punya semakin banyak data,
punya semakin banyak hal yang bisa dianalisis dan untuk bisa direncanakan ke depannya. Berikutnya adalah bisnis ya terutama. Jadi di sini ada tentang e-commerce, product design, dan juga tentang digital marketing gitu. Nah, itu semuanya berasal dari jurusannya bisnis. Jadi kalau mau ngomongin industri bisnis, industri perekonomian gitu, atau perdagangan, nah itu akan banyak membutuhkan lulusan dari jurusan bisnis, lulusan dari jurusan digital marketing, lulusan dari jurusan TKV dan sebagainya. Apa aja itu? Karena di dalamnya untuk orang yang berbisnis dari menggunakan tadi 5.0 tadi, selain aplikasi, ada juga kebutuhan untuk bisa membangun flow atau rancangan kerja yang lebih matang, yang lebih lancar, yang lebih efektif. Karena orang akan semakin butuh lebih simple, makin kalau membuat rancangannya aja nggak bisa, masih harus belibet, masih harus banyak birokrasi, maka akan makin sulit. Di mana belajar itu? Belajarnya ada di jurusan manajemen atau di jurusan bisnis. Nah, untuk teman-teman yang ada di jurusan-jurusan itu, ya akan bisa ikut dalam tren untuk bisa lanjut sampai ke 5-10 tahun ke depan, karena masih akan sangat dibutuhkan lagi. Untuk jurusan-jurusan penunjangnya juga jangan lupa, kayak akuntansi, karena ya, kalau ada bisnis, itu pasti butuh pembukuan yang lebih cukup, yang lebih kuat. Atau juga jurusan marketing, itu juga dibutuhkan untuk teman-teman supaya bisa membangun bisnis dan lebih lancar cash flow-nya. Jadi makin laku dagangannya, makanya dibutuhkan jurusan marketing. Terutama marketing digital dan juga marketing yang ground-nya gitu. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir. Dari bidang e-commerce atau dari bidang teknologi itu juga masih ada tentang cyber security. Kita tahu semakin digital industri kita, semakin kita dibutuhkan keamanan data, tadi karena ngomongin data analis, data engineer juga, keamanan dari pihak konsumen, di pihak produsennya lagi atau pihak pedagangnya. Karena kalau orang dagang menggunakan platformnya digital, kalau platformnya itu diserang dan hancur lebur, itu sama kayak orang kalau punya toko, terus tokonya dirubuhin sama orang lain gitu. Dia jadi nggak bisa jualan, dia langsung mati tuh jualannya selama beberapa hari mungkin atau beberapa tahun. Jadi orang yang bisa jagain toko itu atau tempat digital itu, ya akan dibutuhkan banget gitu. Apalagi cyber security ini sekarang ini masih sangat rendah ya di Indonesia. Kita jangan berpikir untuk yang nge-hack-nya, untuk yang menyerangnya, tapi yang bertahannya juga itu masih akan sangat dibutuhkan. Oke, yang terakhir adalah dari sektor energi, terutama energi alternatif. Kita tadi Kasat tadi sebutkan bahwa perubahan iklim semakin kelihatan. Sektor energi konvensional seperti batu bara, minyak bumi ataupun energi-energi konvensional lain itu udah mulai sebenarnya nggak ditinggalkan, tapi udah mulai dicari substitusinya supaya semakin dikurangi penggunaannya dan menambah energi alternatif lain. Jadi orang-orang yang bekerja di energi sektor ini, alternatif energi sektor ini akan semakin banyak dan semakin dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman yang suka engineering kayak elektro, teknik mesin, teknik material dan metalurgi, teknik industri, mungkin akan lebih banyak diarahkan ke sektor energi alternatif ini di 5-10 tahun ke depan. Jadi teman-teman yang punya kemampuan ini akan sangat dibutuhkan juga gitu. Jadi apa aja tadi jurusan-jurusan yang dibutuhkan di 5-10 tahun ke depan? Ada dari kesehatan, yaitu dokter, psikologi, keperawatan, fisioterapis, kemudian dari sisi teknologi ada computer science atau ilmu komputer, sistem informasi, big data.
Kemudian dari sisi bisnisnya, ada masih dibutuhkan manajemen dan bisnis, kemudian akuntansi dan akuntansi. Kemudian dari sisi sektor energi, fokus ke energi alternatif, dan di situ ada teknik elektro tetap akan ada, teknik material dan metalurgi, serta teknik mesin yang ada di sana. Tapi fokus ke energi alternatifnya. Oke, gitu aja jurusan-jurusan yang akan amat sangat dibutuhkan di 5-10 tahun ke depan. Teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga mengurangi kebingungan teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video lainnya, bisa komen dan share kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini. Dadah!